Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah tradisi pemikiran besar itu dibangun? Jadi bukan cuma satu buku atau satu ide, tapi sebuah sistem yang utuh untuk memahami dunia. Nah, kali ini kita akan coba bongkar perangkat cendekia. Ini semacam peta untuk melihat gimana berbagai ilmu itu saling nyambung dan akhirnya menciptakan sebuah dunia intelektual yang koheren. Jadi pertanyaannya, gimana caranya sebuah dunia intelektual yang utuh itu dibangun? Ini bukan soal hafalan fakta loh, tapi lebih tentang merancang sebuah, katakanlah, arsitektur pemikiran. Gimana ya caranya para cendekiawan di masa lalu itu bisa menciptakan kerangka kerja yang kokoh dan komprehensif banget? Yuk kita lihat cetak birunya. Nah, ini dia intinya. Sebuah ide cemerlang, si bola lampu ini, yang nggak ada artinya tanpa sistem. Roda gigi ini melambangkan logika, struktur. Prosesnya itu semacam rekayasa intelektual, mengubah inspirasi mentah jadi sebuah metodologi yang ketat. Inilah yang jadi jantung dari tradisi keilmuan Islam klasik. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Setiap bangunan yang hebat kan butuh dasar yang kokoh. Nah, dalam arsitektur pemikiran ini, fondasi utamanya adalah penguasaan bahasa yang super presisi. Terus, kenapa sih bahasa ini penting banget? Soalnya, bagi para cendekiawan ini, bahasa itu bukan cuma alat komunikasi biasa. Bahasa adalah wadah dari makna itu sendiri. Jadi, untuk membongkar teks-teks fundamental, mereka itu harus punya presisi setajam pisau bedah, harus paham setiap kata, frasa, dan nuansa gramatikalnya. Alat pertama di kotak perkakas ini adalah Nahu atau ilmu tata bahasa. Coba bayangin deh seorang mekanik ahli yang lagi bongkar mesin. Nah, dengan Nahu, para cendekiawan bisa membongkar sebuah kalimat, mengidentifikasi fungsi tiap kata, dan paham betul gimana semua bagian itu bekerja sama untuk menghasilkan sebuah makna. Nah, alat berikutnya ada yang namanya balaghah atau retorika. Kalau Nahu tadi soal presisi teknis, balaghah ini lebih ke seninya. Ini adalah keahlian merangkai kata biar sebuah pesan itu nggak cuma benar secara logika, tapi juga indah, persuasif, dan bisa menyentuh hati. Dan ini dalamnya bukan main loh. Mereka bahkan punya ilmu khusus arut dan qafiyah cuma buat menganalisis ritme dan rima dalam puisi. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka. Bahkan aspek bahasa yang paling artistik pun dianalisis secara sistematis. Serius banget kan? Oke, setelah bahan dasarnya, yaitu bahasa, sudah dikuasai, sekarang saatnya membangun strukturnya. Nah, disinilah kita beralih ke perangkat yang mengatur proses berpikir itu sendiri. Metafora ini pas banget. Kan nggak mungkin kita bangun gedung tanpa cetak biru, iya kan? Sama halnya, kita nggak bisa bikin argumen yang kuat tanpa kerangka berpikir yang jelas dan terstruktur. Nah, cetak birunya ini namanya mantik ilmu logika formal. Pemikir besar kayak Al-Ghazali pakai ini untuk menetapkan aturan main universal dalam bernalar, gimana cara membangun premis yang valid, menyambungkannya secara logis, dan sampai pada kesimpulan yang kokoh. Nah, yang kerennya lagi nih, mereka nggak cuma belajar cara berpikir yang benar. Mereka juga secara sistematis mempelajari cara berpikir yang keliru, apa yang sekarang kita kenal sebagai kesesatan logika. Dengan mengenali jebakan-jebakan ini, argumen yang mereka bangun jadi jauh lebih kuat. Ini nih pertanyaan kuncinya. Punya seperangkat alat canggih kan percuma kalau nggak dipakai buat membangun sesuatu. Jadi semua perangkat dasar ini prakteknya gimana? Dipakai buat apa sih? Nah, disinilah kita akan lihat bagaimana perangkat-perangkat yang tadinya abstrak ini dipakai buat membangun sesuatu yang sangat nyata dan berpengaruh. Sebuah sistem hukum dan etika untuk mengatur masyarakat. Prosesnya itu bisa kita pecah jadi 3 langkah yang elegan. Pertama, teks. Mulai dari sumber utamanya, dianalisis pakai alat-alat linguistik tadi. Kedua, metode. Logika yang ketat dipakai untuk menarik prinsip-prinsip universalnya. Dan yang ketiga, tujuan. Ujung-ujungnya, semua ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luhur, kayak keadilan dan kesejahteraan bersama. Dan hasil dari proses inilah yang kita kenal sebagai fikih atau jurisprudensi Islam. Tapi, ini bukan cuma daftar aturan kaku ya. Ini adalah sistem yang dinamis, produk dari usaha intelektual manusia yang ketat untuk menerapkan prinsip-prinsip abadi pada tantangan-tantangan zaman yang terus berubah. Dan cakupannya luas banget. Prinsip-prinsip fikih ini diterapkan buat merumuskan konsep kewarganegaraan, membahas hak dan kewajiban warga negara, sampai ke etika tata kelola pemerintahan. Kerangka yang sama juga berlaku di dunia ekonomi loh.
Prinsip keadilan dan kejujuran yang ditarik lewat analisis bahasa dan logika tadi menjadi dasar etika bisnis untuk memastikan perdagangan yang adil dan transaksi yang bermartabat. Oke, sekarang juga kita mundur sedikit ya buat lihat gambaran besarnya. Apa yang sudah kita lihat ini bukan cuma sekumpulan ilmu yang terpisah-pisah. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi, inilah dia toolkit lengkap yang udah kita bahas. Alat buat beda bahasa, kerangka buat mikir, sampai metode buat terapin itu semua ke hukum dan etika. Semuanya nyambung dalam satu kotak peralatan yang komprehensif. Nah, ini poin utamanya. Semua ini nggak jalan sendiri-sendiri. Setiap perangkat itu saling terkait, saling memperkuat. Jadi ini bukan sekedar kumpulan pelajaran, tapi sebuah model untuk menciptakan pikiran yang terintegrasi yang bisa bergerak mulus dari detail teks ke logika abstrak sampai ke aplikasi praktis di dunia nyata. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Di dunia kita sekarang yang serba terkotak-kotak, di mana pengetahuan sering kali terpisah-pisah, kira-kira kita bisa nggak ya belajar dari pendekatan yang terintegrasi kayak gini? Mungkin nggak sih perangkat semacam ini bisa bantu kita membangun jembatan antar disiplin ilmu untuk menjawab tantangan zaman sekarang? Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan bersama.